pengungsi korban banjir luapan Danau Limboto di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo mulai terserang penyakit. Berdasarkan data Puskesmas Tilango, sebanyak lebih dari 300 orang mengalami gatal dan 200 orang lebih mulai demam dan flu. Sejumlah korban banjir luapan Danau Limboto antre memeriksakan kesehatan mereka di posko pengungsian yang berada di kantor Camat Tilango. Tidak hanya warga lansia, namun banyak juga anak-anak yang ikut antre untuk mendapatkan obat atau vitamin karena mulai merasakan beragam keluhan. Warga yang tinggal di pengungsian ini merupakan warga yang rumahnya masih terendam banjir luapan Danau Limboto. Dengan rata-rata ketinggian air banjir di permukiman mereka mencapai lebih dari 2 meter. Setelah beberapa hari terdampak banjir dan tinggal di posko pengungsian, banyak warga yang kini mulai mengalami gejala sakit. Kepala Puskesmas Tilango pun mengatakan, hingga saat ini sudah ada sekitar 393 pasien yang merasakan gatal-gatal. Sementara untuk pasien yang mengalami demam dan flu, sudah lebih dari 200 pasien. Tidak hanya itu, tim kesehatan juga menerima sebanyak 50 pasien yang mengalami diare. Bahkan satu orang pengungsi terkonfirmasi mengalami gejala demam berdarah dan kini telah mendapatkan perawatan khusus. Tim kesehatan terus memberikan pelayanan kesehatan setiap hari dengan menyediakan sejumlah tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, dan apoteker. Kesehatannya kami pusatkan di kantor camat karena kebetulan juga puskesmas kami ada terendam banjir. Jadi pelayanan diarahkan ke kantor camat. Tapi juga kami membuka posko-posko di tiap pengungsian dan kami juga sudah berbagi tenaga untuk bisa melakukan pelayanan. Alhamdulillah juga kami mendapat bantuan dari 3 puskesmas. Puskesmas Bilato, Tilango dengan Puskesmas Nungalio untuk bisa membantu kami dalam hal pelayanan kesehatan. Saat pemeriksaan, petugas kesehatan terus mengimbau kepada korban pengungsian untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan badan, agar mendapatkan imunitas tubuh yang baik dan tidak mudah tertular penyakit. Pelayanan kesehatan ini dilakukan di seluruh titik pengungsian yang ada di Kecamatan Tilango. Kris Kamisma, Kompas TV, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Jika tadi kondisi pengungsi di Kabupaten Gorontalo, kini kita menghubungi jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman yang berada di kota Gorontalo untuk mengetahui kondisi di sana. Malaika, tampak di belakang Anda terlihat banjir masih tinggi. Seperti apa kondisi banjir secara keseluruhan di sana dan bagaimana kondisi pengungsi saat ini? Saudara, memang kemarin Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sudah melaporkan beberapa kecamatan di kota Gorontalo genangan airnya sudah berangsur surut. Namun memang masih banyak kecamatan-kecamatan di kota Gorontalo yang genangan airnya masih tinggi. Salah satunya adalah Kecamatan Kota Baru di mana genangan Kota Barat, maksud saya Kota Barat di mana genangan airnya bisa mencapai lebih dari 2 meter. Tadi saya juga sempat berbincang dengan para warga yang sedang mengungsi di posko pengungsian terdekat di mana mereka mengatakan bahwa para warga ini jumlahnya mencapai 1.200 warga yang mengungsi begitu ya di posko pengungsian terdekat. Dan salah satu keluhan para warga di sini sekarang adalah kesulitan mendapatkan air bersih, di mana tadi saya sempat melihat bagaimana para warga mencuci pakaian menggunakan air banjir atau genangan air banjir di sekitaran Kecamatan Kota Barat. Karena memang sumber air bersih banjir. Nah, saat ini masih terendam banjir. Nah, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu mendistribusikan dan memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitaran Kecamatan Kota Barat. Iksan. Masih ada 1.000 lebih pengungsi di sana dan tentunya masih ada pengungsi anak-anak. Ini sudah masuk masa belajar mengajar. Apakah di sana selain dapur umum ada juga layanan pendidikan informal yang diberikan kepada anak-anak pengungsi? Ya, Iksan dan juga saudara, terkait lebih lengkapnya soal bagaimana pendidikan para anak-anak atau warga yang mengungsi, sudah hadir bersama saya Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo,
Bapak Mahmud Saad Kiai Baderan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak bisa diceritakan bagaimana proses anak-anak, bagaimana saat pengungsian, apakah anak-anak bisa diberikan pendidikan informal? Terima kasih. Terkait dengan banjir yang melanda Kota Gorontalo hampir sebagian keseluruhannya, tentunya banyak masyarakat yang terdampak. Nah, terkait dengan itu tentu mempengaruhi pelaksanaan pendidikan di Kota Gorontalo yang sudah dibuka pada hari Senin kemarin. Jadi sesuai melalui wali kota, kemudian kepala dinas, menyikapi pendidikan agar tetap anak terlayani dalam pendidikan, maka ditempuh satu kebijakan melaksanakan pendidikan dalam ruangan atau yang dikenal dengan daring. Ya. Ini pendidikan daring ini tentunya karena lembaga pendidikan banyak tergenang air sehingga tidak bisa melaksanakan proses pendidikan. Jadi melalui daring ini yang sekolahnya terdampak maka itu akan dilakukan pendidikan daring. Kemudian kalau sekolahnya tidak terdampak, kemudian masyarakatnya terdampak yang di pengungsian tetap diwajibkan mengikuti pendidikan di sekolah yang tidak terdampak, saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, itu dia saudara pernyataan lengkap dari Ketua Pelaksana BPBD, di mana Kepala Pelaksana BPBD, di mana nantinya anak-anak yang rumahnya terendam banjir akan mendapatkan pendidikan secara daring dan juga jika memang sekolahnya masih bisa dioperasionalkan, anak-anak tersebut akan masih bersekolah. Iksan. Kompas TV Malaika Kridaman melaporkan langsung kondisi terkini banjir di Gorontalo. Terima kasih dan selamat bertugas kembali Malaika.